Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami observasi di SD 109 Barat Kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Hanifah. Di sini kami dari kampus Universitas Negeri Payah Riau ingin mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah. Izin bertanya Pak, bagaimana sistem administrasi pendidikan di sekolah ini Pak? Oke, jadi sistem administrasi pendidikan di sekolah dasar, terutama sekolah negeri ataupun sekolah swasta, kita akan menggunakan yang namanya data pokok pendidikan. Jadi seluruh administrasi kependidikan itu tercakup di dalam dapur tersebut. Mulai dari data siswa, data guru, kemudian data sarana dan prasarana, semuanya ada di sana. Baik. Itu selanjutnya bagaimana pengelolaan administrasi kurikulum di sekolah ini? Oke, untuk pengelolaan administrasi kurikulum, kurikulum kita sekarang menggunakan satu kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka. Terus bagaimana pelaksanaan supervisi akademik di sekolah ini Pak? Oke, jadi untuk pelaksanaan supervisi akademik itu dilaksanakan oleh kepala sekolah kepada guru. Nah, jadi dalam 1 tahun pelajaran itu, setiap guru itu minimal 1 kali mendapatkan supervisi oleh kepala sekolah. Terus bagaimana pengelolaan administrasi keuangan di sekolah? Jadi kalau untuk keuangan, kita kan di sekolah ini memiliki dana BOS namanya. Nah, dana BOS itu dikelola oleh bendahara bersama dengan kepala sekolah. Jadi yang menjadi tim bosnya itu adalah kepala sekolah dan bendahara sekolah. Pertanyaan terakhir, apa kendala dalam pengelolaan administrasi dan supervisi pendidikan? Kalau sejauh ini kendalanya sih tidak ada kendala yang berat. Semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Itu saja sih. Baik Pak, segitu saja kami ingin pertanyakan. Apabila kami ada salah kata, Ya, terima kasih Pak Ya. waktunya. Perkenalkan, nama saya Desmond. Kami dari Kampus Al-Fatihah Riau. Di sini kami mempunyai beberapa pertanyaan. Yang pertama Bu, apakah guru memahami administrasi pembelajaran yang harus disiapkan? Ya tentu, guru harus memahami administrasi pembelajaran yang kami siapkan, karena itu menjadi pedoman untuk kita mengajar di dalam kelas. Baik, pertanyaan kedua Bu, bagaimana pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah? Pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah dilaksanakan setahun sekali setiap 2 semester. Itu biasanya nanti ada dijadwalkan oleh kepala sekolah. Apakah supervisi membantu meningkatkan kualitas pembelajaran? Tentu, supervisi sangat membantu kami dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Supervisi itu menjadikan kami lebih giat lagi untuk mengajar. Mungkin dengan adanya penilaian dari kepala sekolah kan, kami jadi lebih aktif lagi, semangat mencari media pembelajaran yang akan diajarkan kepada anak di dalam kelas. Apa kendala dalam penyusunan administrasi pembelajaran? Sejauh ini saya rasa tidak ada kendala, tapi mungkin dalam manajemen waktu yang kurang. Misalnya kami harus menyusun media pembelajaran, menyusun perangkat ajar di saat libur. Di saat libur itu kami harus susun seperti itu. Terakhir Bu, bagaimana pendapat guru mengenai transparansi keuangan sekolah? Pendapat saya sebagai guru mengenai transparansi keuangan sekolah sejauh ini sudah cukup transparan ya Kak ya, apalagi soal dana BOS. Nah, nanti itu bendahara memberikan rincian kepada kami sehingga kami juga tahu apa saja anggaran-anggaran yang akan dianggarkan untuk tahun ini soal BOS ya, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Dak? Sudah cukup? Sekian Bu pertanyaan dari kami. Jika ada kata-kata salah, kami mohon maaf. Oke, sama-sama. Izin bertanya Bu, yang pertanyaannya bagaimana proses pencatatan pemasukan dan pengeluaran dana?
Catatan pemasukan dan pengeluaran dana sudah terprogram di dalam Arkas. Ya, semuanya kita mengacu berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Juknis yang sudah dibuat oleh Danabos. Yang kedua, dokumen administrasi keuangan apa saja yang digunakan? Dokumennya foto, kemudian kwitansi. Itu aja. Yang ketiga, Bu, bagaimana proses pelaporan keuangan dilakukan? Proses pelaporan keuangan dilakukan selama sekali 3 bulan ke dinas, disesuaikan dengan anggaran yang ada dan anggaran yang sudah dijalankan. Yang keempat, bagaimana penyimpanan bukti transaksi keuangan? Bukti transaksi keuangan di drive, kemudian di dinas juga. Setiap kita menginput, dinas sudah tahu, ada markas yang sudah mengetahui kita sudah menginput transaksi kita. Yang terakhir, Bu, apa kendala yang dihadapi dalam administrasi keuangan sekolah? Banyak kendala yang dihadapi. Pertama, banyak yang tidak boleh dibuat sementara tidak sesuai dengan keadaan sekolah. Kemudian adanya tekanan-tekanan dari pihak luar mengenai anggaran. Itu. Izin Bu, nanya lagi nih. Apakah di sini di sekolah ini tersedia dokumen RKAS atau RAPBS, Bu? Pasti ada. Boleh kami? Tidak dibolehkan. Karena itu hak dari sekolah dan hak dinas. Apakah di sini tersedia buku kas umum, Bu? Tersedia. Boleh kami? Tidak boleh. Keuangan kami tidak boleh diotak-atik oleh siapapun, kecuali persetujuan dari kepala sekolah dan persetujuan dari dinas. Apakah di sekolah ini terdapat laporan pemasukan dan pengeluaran dana? Pasti ada. Apakah pengelolaan dana BOS terdokumentasi, Bu? Terdokumentasi. Baik di drive, baik manual, semuanya terdokumentasi. Wajib malahan. Berarti kami di sini nggak bisa lihat ya, Bu? Lihat apanya? Bukunya. Dokumentasinya seperti apa yang mau dilihat? Kayak buku apa? Pengelolaan dana BOS terdokumentasi itu filenya. Itu harus ditanya sama kepala sekolah dulu. Nah, saya tidak berani walaupun saya bendahara, saya tidak berani sembarangan memberikan. Selanjutnya, Bu, apakah bukti transaksi keuangan tersimpan dengan rapi? Tersimpan. Itu udah pasti, nggak mungkin nggak. Apakah terdapat papan informasi penggunaan dana sekolah? Sebenarnya ada, cuman kemarin kita copot karena kita ada penilaian green school. Ada. Karena papannya pun udah lapu. Iya. Nah, namanya pun sifatnya papan ya. Iya. Baik, Bu. Apakah administrasi pembayaran siswa tertata dengan baik dan tersusun dengan rapi? Iya. Siswa tidak ada. Administrasi pembayaran. Siswa. Administrasi pembayaran kemana? Kayak SPP. Nggak ada. Kita nggak ada SPP. Ya, kita nggak ada SPP. Kita nggak ada yang lain. Kita nggak ada. Apakah laporan keuangan dibuat secara berkala, Bu? Tiap bulan. Tiap bulan. Apakah pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan? Transparan, karena kita memberitahu kepada komite sebagai perwakilan, kadang sebagian kepada orang tua murid, ya perwakilan ketua paguyuban tiap kelas, mereka tahu. Apakah ada pengawasan terhadap penggunaan anggaran, Bu? Pasti ada, dari BPKRI, dari inspektorat dan dari dinas. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Sekian observasi kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.